Jadi geger kae. Bukan hanya itu, beberapa tempat di Kampung Pitu juga sakral dan kuat akan unsur magisnya. Kampung Pitu, kampung keramat di kaki Gunung Kidul. Kampung Pitu di kaki Gunung Kidul merupakan kampung tua berusia ratusan tahun yang masih kental akan magis dan mistisnya. Sesuai dengan namanya, Pitu atau yang dalam bahasa Indonesia berartikan 7 ini hanya dihuni tidak lebih ataupun kurang dari 7 kepala keluarga saja. Dan secara garis keturunan dari Eyang Iro Kromo atau orang pertama yang menempati daerah tersebut yang memiliki kekuatan supranatural. Dan jika dilanggar, maka malapetaka akan terjadi. Tinggalnya wong liya daerah. Pas sampun nonton kebuktianipun menika ana kathah sing mburuk. Niki teh lumayan negara menika kabeh ajeng mbudhake niki perkara lamben asal. Ini namung Mbah Kula Ira Dikromo menika. Ajane sing meksa niku kathah ning pun delik sing wong mriki niki. Delik kan mboten gugu, kono nang gawe omah. Kono kabeh kene murni manggon. Gawe omah sing dadi menene masuk angin nggih wong sangsara nggih sedo. Batai papat nggih. Sedo sedaya, batai 3 nggih sedo sedaya. Jadi ini terjadi ketika Kerajaan Jogja dipimpin oleh Sultan Jogja yang ke-9. Sudah ada perjanjian beliau dengan para penjaga dari kayu Kinagadung Wulung. Jika ada satu orang yang mampu, maka keluarga-keluarga anak cucunya yang berjumlah 7 keluarga yang boleh tinggal di sana. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi kalau kurang akan ditambahi, kalau lebih akan dikurangi. Niki mangkamipun Mbah Ira Kromo. Ini yang Mbah Tir. Mitosnya pun Kampung Pitu ini juga tidak boleh digelar pagelaran wayang kulit. Sebab hal ini berkaitan dengan nama gunung tempat berdirinya Kampung Pitu, yaitu Gunung Wayang. Bahkan dulu pernah ada peristiwa orang dipenggal kepalanya. Sejak saat itu, warga tidak berani lagi menggelar wayang. Iki gunung niki pun persane wayang. Mulane ngriki niki cerita men mboten kena cerita dalang niku. Wong sing gotong kotak men riyen Pak kula dalang dulu niku ajeng wayang. Genah njejeg wayang ndayang kuwi ale milih ditugel gulune ngono. Yen kae kula njejeg wis wong-wong tugel gulune kae. Jadi geger kae. Bukan hanya itu, beberapa tempat di Kampung Pitu juga sakral dan kuat akan unsur magisnya. Salah satunya Telaga Guyangan, di mana di kawasan tersebut terdapat tapak kuda sembrani atau kuda terbang kendaraan para bidadari. Konon bekas tapak kuda sembrani diambil dan dibawa ke Keraton Yogyakarta. Ini bekas tapak jaran sembrani, Mas. Memang dulu banyak tapak jaran sembrani, tapi diambil dari pihak keraton. Tapi dulu cara ngambilnya itu cuma diketuk 3 kali, katanya bapak saya, ketuk 3 kali terus diambil bisa. Tapi pakai mantra kemungkinan. Meskipun hidup dalam tradisi yang sakral, rupanya warga Kampung Pitu senang hidup jauh dari kota yang serba modern. Hingga saat ini, mereka patuh dan tunduk akan tradisi leluhur. Lantas bagaimanakah pandangan agama melihat keunikan Kampung Pitu ini? Jadi dikatakan katanya kalau lebih daripada 7 kakak itu akan mendapat musibah. Sekarang timbul pertanyaan, apa itu musibah? Musibah itu kata Allah, allazina iza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi musibah itu sesungguhnya dari kata Allah itu pada hakikatnya baik. Dan musibah itu ada yang disebut ujian, musibah itu ada yang disebut cobaan.
musibah itu adalah sesuatu yang langsung menimpa kita. Contoh, air hujan, umpama, atau orang meninggal. Itu sesungguhnya musibah yang baik. Kalau kita cara menyikapi yang baik. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan suatu musibah, beban sesuai dengan kesanggupan. Mitos dunia hayalan yang jadi kenyataan. Pemirsa, sebagai penikmat film animasi ataupun fiksi, pasti sering dong melihat lokasi-lokasi indah tempat tinggal para tokohnya, seperti Istana Tokoh Putri Raja, Sekolah Sihir di film Harry Potter, atau bahkan desa cantik milik keluarga Smurf. Meski terkenal cuma ada di dunia fiksi atau dunia hayalan, tapi ternyata beberapa tempat di film ini juga ada di dunia nyata. Traveling menantang pegunungan Rocky. Buat pemirsa penggemar Harry Potter, pasti rasanya inginkan naik kereta sambil melihat pemandangan indah dunia fantasinya. Nah, jangan cuma menghayal, soalnya wisatawan juga bisa merasakan kereta Rocky Mountain Train. Kereta asal Kanada ini setiap tahunnya akan menarik 100.000 penumpang melewati pegunungan Rocky, yang terkenal dengan puncak Latsonnya yang runcing menjulang, serta hamparan pemandangan lembah yang luas menghijau. Tak hanya menawarkan pemandangan indah bak negeri dongeng, pelayanan kereta ini juga mewah. Di sini ada layanan bintang 5 yang bikin perjalanan makin fantastis. Belum lagi kereta ini memiliki gerbong beratap kaca yang mendapat akses penuh bagi penumpang untuk menikmati pemandangan spektakuler dari segala sudut. Mont Saint-Michel, keajaiban dari barat Prancis. Pemirsa pasti tahu dong tokoh cantik yang bernama Rapunzel, dengan ciri khas rambut emasnya yang sangat panjang, tapi selain itu juga dikenal kastil yang megah yang menjulang tinggi. Nah, ternyata kastil di film ini terinspirasi dengan kastil yang ada di Prancis. Mont Saint-Michel sebenarnya adalah sebuah pemukiman menakjubkan berupa pulau karang yang seperti mengapung di atas perairan. Uniknya lagi, wisatawan baru dapat mengunjungi pulau ini saat air laut sedang surut saja. Sudah berdiri sejak 1000 tahun lalu, Mont Saint-Michel sudah dijadikan tempat penjara. Namun fungsinya dikembalikan lagi sebagai biara dan tempat wisata. Tempat ini juga sebagai kapsul waktu karena terdiri dari padang rumput dan domba-domba. Sebagai salah satu yang lokasi keajaiban dunia, tempat ini cuma ditinggali 30 orang saja. Desa Biru, tempat tinggal para Smurfs. Buat pencinta kartun The Smurfs sekaligus pengen jalan-jalan ke Spanyol, kayaknya harus nyobain datang ke Andalusia. Soalnya di daerah inilah ada desa tempat para Smurfs tinggal. Desa kecil yang ikonik berwarna biru ini memang mirip dengan desa Smurfs di film-film. Karena keunikannya inilah, desa ini sering dikunjungi turis lokal dan mancanegara. Seperti diketahui, Smurfs digambarkan sangat senang dengan jamur, dan karena desa ini juga terkenal dengan jamurnya, maka di tahun 2011, desa ini dipilih sebagai promosi tempat film Smurfs. Jadinya seluruh desa dicat dengan warna biru,
sesuai karakter si kartun. Tak hanya gambar saja, patung-patung Smurfs juga menghiasi desa kecil ini.